Halo, selamat malam semua. Salam jumpa, salam hoten. Honit Bati Evi Mala Taubnaz. Mohon maaf, ini saya hanya isi waktu. Mudah-mudahan bisa berguna. Saya mau ingatkan kembali kepada kita semua tentang visi, misi, tujuan, moto, dan program dari kerabatan kita Honit Bati Evi Mala Taubnaz. Mudah-mudahan bermanfaat. Oke ya, ini visi misi kita dan seterusnya. Visi kita adalah Nek Mese Ansaf Mese. Nek Mese Ansaf Mese. Misinya ada 3. Pertama, merajut dan meningkatkan rasa persaudaraan semua anggota keluarga besar Honit Bati Evi Mala Taubnaz. Yang kedua, mengenal, merawat, melestarikan dan mewariskan nilai dan kebajikan hidup leluhur Bati Evi nan Mala Taubnaz. Lalu yang ketiga, berbagi kisah kasih dalam spirit Atma Hoten demi keluhuran dan kebesaran keluarga Evi. Berikutnya ya, tujuan. Ya, tentang tujuan ada 3 juga. Pertama, berbagi informasi, mau informasi suka, duka, bahagia, sedih, dan juga kita berbagi hati. Nek Mese Ansaf Mese. Bentuk konkretnya seperti apa? Pasti akan ada, pasti kita akan lakukan. Yang ketiga, mengenal silsilah kehidupan keluarga besar Honit Bati Evi dan Mala Taubnaz. Lalu yang ketiga, saling memberdayakan potensi atau sumber daya dalam keluarga besar kita. Sumber daya manusia dan sumber daya warisan. Dalam bingkai ada perencanaan, ada pelaksanaan, dan ada evaluasinya. Selanjutnya, ya, moto kita. Moto kita seperti waktu lalu saya sampaikan, Hoten. Kata Hoten ini sebenarnya singkatan atau kependekan dari Honit Bati Evi Mala Taubnaz. Kata ini ketika kita ucapkan, lafal konsonannya itu kurang lebih mendekati kata atau istilah dawan Atma Hoten ya, yang secara harafiah artinya kita saling peluk, kita datang, kita saling peluk. Nah, filosofinya adalah ini, moto ini adalah ajakan, mari kita saling peluk, mari kita bersaudara, mari kita bersatu ya. Berikutnya logo. Nah, ini logo kita ya, sekedar Anda lihat, Anda kenal, ini adalah moto kita. Berikutnya program, ada beberapa programnya. Pertama, berbagi kisah kasih tadi melalui WA Group yang sekarang kita punya. Kita berbagi informasi apa saja, asalkan kita anggap perlu, penting, dan berguna untuk kekerabatan kita ya. Selanjutnya, mengenal silsilah Honit Bati Evi Mala Taubnaz. Ini sudah ada tim 8 dan tim 8 itu dibentuk berdasarkan ada 8 anak dari Bati Evi dan Mala Taubnaz. Masing-masing dari tim sudah siapkan materinya, dan materi terkait dengan silsilah ini akan disosialisasikan, akan dikenalkan kepada kita semua dalam setiap pertemuan bulanan, pertemuan virtual bulanan. Berikutnya adalah program yang berikut adalah mengenal warisan dan kebajikan hidup para leluhur Evi dan masa-masa kejayaannya. Nah, ini juga siapa yang punya cerita singkat, cerita-cerita singkat bisa disampaikan, dibagikan melalui WA Group yang ada. Selain itu, tentunya kita juga berpikir kita bisa buat kajian atau kita bisa buat analisis terkait dengan kesejarahan ya, dan juga hal-hal baik yang ada pada leluhur kita untuk kemudian bisa kita ceritakan dalam grup untuk bisa kita ketahui bersama. Berikutnya adalah program merajut kembali dan meningkatkan kekerabatan atau persaudaraan Honit Bati Evi Mala Taubnaz dan keluarga besar atau keluarga marga Evi secara keseluruhan. Nah, ini kegiatannya adalah kita mendorong supaya ada perjumpaan regional di daerah-daerah basis keluarga ya. Silahkan
lakukanlah perjumpaan, lakukanlah jumpa regional ya. Bisa sebulan sekali, bisa 2 bulan sekali, yang penting bisa direncanakan ya, bisa direncanakan supaya selalu ada perjumpaan, ada pertemuan. Lalu yang kedua adalah kita juga merencanakan bahwa tahun 2023 kita akan lakukan reuni ya, reuni Honit Bati Evi Mala Taubnaz. Rencana kita akan lakukan di Naekake tahun depan. Mudah-mudahan rencana kita ini berhasil. Dan yang terakhir adalah tadi memberdayakan potensi atau sumber daya keluarga besar, baik itu sumber daya manusianya maupun sumber daya warisan leluhur kita. Ini kita akan dapatkan dari data-data, misalkan terkait sumber daya manusia kita akan dapatkan dari data silsilah yang ada. Kita akan tahu Honit Bati Evi Mala Taubnaz ini dari aspek pendidikan berapa persen yang menempuh pendidikan pada setiap levelnya. Lalu yang berikut mungkin ada juga warisan-warisan dari leluhur yang bisa kita tahu. Kalau setelah kita tahu apa yang bisa kita lakukan demi pemberdayaan itu sendiri. Lalu yang terakhir adalah iuran keluarga. Nah saudara-saudari, saudara semua, ketika bicara tentang pemberdayaan, kita butuhkan sumber daya itu. Kita butuhkan sumber daya. Satu-satunya adalah sumber daya dana, biaya. Ya, tentu ini bukan untuk hal-hal sekedar kita mau mengumpulkan istilahnya dana, tidak. Semuanya demi upaya kita, demi pemberdayaan kita terkait dengan kekerabatan kita supaya makin eksis dan makin besar. Ini saja ya, terima kasih teman-teman, saudara semua. Selamat malam, selamat tidur, Tuhan memberkati.